Hai, INI Movie di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, INI Movie akan membawakan sebuah film yang baru saja dirilis yang berjudul Megan. Megan sendiri merupakan singkatan dari Model 3 Generative Android, di mana ia adalah robot AI yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan mainan. Di tengah operasionalnya, Megan mengalami malfungsi yang membuatnya memiliki hasrat untuk membunuh. Megan merupakan robot yang mengalami kesalahan teknis. Sebelum kita ke alur ceritanya, INI Movie mau ingetin dulu kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di zaman yang serba modern ini, semua hal mengalami kemajuan, termasuk jenis permainan bagi anak-anak. Jika dahulu, anak-anak cukup bermain dengan boneka atau Barbie, namun kini mereka menuntut sesuatu yang lebih canggih. Hal ini akhirnya menjadi tantangan baru bagi beberapa perusahaan mainan untuk menciptakan sebuah boneka yang dapat berinteraksi atau bahkan berbicara dengan anak-anak. Bahkan sebuah perusahaan sampai menciptakan aplikasi mobile yang bisa diakses oleh anak-anak agar mereka bisa terhubung dengan bonekanya. Hal yang sama juga dirasakan oleh seorang anak perempuan bernama Kedi. Kedua orang tuanya menghadiahkan sebuah boneka untuk menemaninya bermain. Namun hal itu terkadang membuat Kedi terlalu sibuk dengan mainannya, sehingga sesekali kedua orang tuanya pun mengajak Kedi untuk bermain ski. Di tengah perjalanan, mobil keluarga Kedi sempat terombang-ambing karena salju yang semakin lebat. Sang ayah dan ibu pun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, sambil menunggu truk pembersih salju menyapu jalanan tersebut. Naasnya, sebuah truk tiba-tiba datang dari arah berlawanan dan menabrak mobil keluarga Kedi. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang wanita bernama Gemma yang bekerja sebagai tim pengembang di sebuah perusahaan mainan bernama Funky. Hari itu atasannya yang bernama David marah besar karena Gemma tak kunjung menyelesaikan pengembangannya. Apalagi saat ini perusahaan saingan pun baru saja merilis boneka yang sama persis seperti milik mereka. Namun mereka memberikan harga yang jauh lebih murah. Tentu saja hal ini akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan Funky. Sehingga David memerintahkan Gemma dan timnya untuk segera menyelesaikan permainan apapun yang saat ini mereka kembangkan dapat dilihat. Saat Gemma dan kedua timnya yaitu Cole dan Tess sedang mengembangkan sebuah robot yang mereka beri nama Megan. Sayangnya pengembangan itu tak juga kunjung membuahkan hasil karena masih ada perbaikan di beberapa komponen. Alhasil, pada saat dilakukan uji coba, Megan mengalami kesalahan teknis dan terjadilah ledakan. Hal itu tentu saja membuat David semakin kesal dan ia tidak peduli. Minggu depan pengembangan Megan harus sudah diselesaikan. Setelah itu, Gemma mendapatkan panggilan dari rumah sakit yang mengabarinya tentang kecelakaan keluarga Kedi. Dari kecelakaan itu, kedua orang tua Kedi meninggal dunia, sehingga Gemma sebagai adik dari ibunya Kedi mendapatkan hak asuh. Keesokan harinya, Gemma pun mengajak Kedi untuk tinggal di rumahnya. Begitu sampai, mobil Gemma langsung diserang oleh anjing peliharaan tetangganya yang bernama Celia. Sudah berkali-kali Gemma menyuruh Celia untuk merantai anjingnya itu. Namun tak kunjung ia melakukannya. Karena Gemma saat ini belum berkeluarga, jadi ia pun merasa kebingungan bagaimana harus menghadapi Kedi. Menjadi orang tua bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk membesarkan seorang anak yang sedang mengalami trauma seperti Kedi. Untuk memulihkan kondisi Kedi, Gemma pun memanggilkan seorang terapis anak yang bernama Lydia. Ia berharap Lydia dapat membantu Kedi. Di saat Gemma harus fokus pada pengembangan robotnya, pada malam harinya saat Gemma sedang bekerja, Kedi datang menghampirinya. Wajar saja, mungkin Kedi merasa kesepian. Karena Gemma terlalu sibuk bekerja hingga larut malam, Gemma pun mencoba menghibur Kedi.
dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya yang dinamakan Bruce. Bruce didesain untuk mengikuti setiap gerakan dari orang yang menggunakan sarung tangan sebagai koneksi. Sayangnya, robot seperti Bruce jarang digemari oleh anak-anak karena bentuknya yang terlalu besar dan harganya yang terlalu mahal. Mendengar hal itu, dia pun berkata, ia memiliki mainan seperti Bruce. Ia seperti tidak akan membutuhkan mainan lain. Perkataan Kedi membuat Gemma termotivasi untuk segera menyelesaikan robot Megan. Ia mungkin bisa menyesuaikan robot itu dengan bentuk anak-anak, sehingga biaya produksinya tidak akan terlalu mahal. Berkat kerjasama Gemma dan timnya, robot Megan pun akhirnya berhasil diselesaikan. Keesokan harinya, Gemma dan tim langsung mengadakan simulasi pertama robot Megan. Gemma pun memilih Kedi sebagai pengguna utama yang akan dihubungkan dengan Megan. It's nice to meet you, Katie. Ooh, I like that jacket. Where'd you get... Dalam waktu singkat, Megan bisa menghibur Kedi dan memberinya lukisan berupa wajahnya. David yang melihat hal itu merasa terkesan dengan kecanggihan robot Megan. Selanjutnya, mereka akan melakukan pengamatan selama 2 minggu untuk melihat perkembangan robot Megan agar nantinya bisa segera diperjualbelikan. Sejak saat itulah, Megan pun dibawa pulang ke rumah dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari bersama Kedi. Tak disangka, kehadiran Megan berhasil menghibur Kedi yang selama ini terpuruk. Ia bisa menjadi sosok teman yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah Kedi dan juga menghiburnya. Selain menjadi temannya, Megan juga mengajarkan banyak hal kepada Kedi, mulai dari ilmu kehidupan sampai beberapa pelajaran sekolah. Mereka juga bermain bersama, membaca buku, dan menari dengan sangat gembira. Hal inilah yang akan menjadi daya tarik sehingga para orang tua pun tertarik untuk membelikan anak-anak mereka. Sebenarnya, gagasan robot Megan membuat Tess cukup khawatir karena permainannya seharusnya menjadi teman di kala senggang, bukannya untuk menggantikan peran orang tua. Hari demi hari, kebersamaannya bersama Kedi membuat Megan terobsesi untuk selalu menjaganya dan tidak membiarkan siapapun menyakiti Kedi. Ketika sedang bermain panah, Kedi berkata kepada Megan bahwa ia telah kehilangan salah satu anak panahnya. Megan pun berusaha mencari di seluruh lingkungan rumah, dan ia pun menemukan anak panah itu telah melewati pembatas rumah Celia. Ketika Megan akan mengambil anak panah itu, anjing peliharaan Celia tiba-tiba menyerangnya. Kedi pun berusaha menyelamatkan Megan hingga tangannya pun digigit oleh anjing tersebut. Gemma yang mendengar teriakan Kedi langsung berlari keluar dan mendapati kondisi keponakannya telah terluka. Ia pun marah pada Celia, namun Celia menjawab hal itu terjadi karena Kedi dan robotnya telah melewati pagar pembatas rumahnya. Gemma pun melaporkan kejadian ini pada polisi setempat agar setidaknya Celia mendapatkan peringatan. Namun Pak Polisi berkata bahwa hukum tidak berlaku karena Kedi dianggap masih baik-baik saja. Ia hanya menyarankan pada Gemma untuk memperbaiki pagar pembatas agar anjing peliharaan Celia tidak bisa mengganggunya lagi. Megan yang bertindak sebagai pengasuh dan sahabatnya merasa sangat marah melihat kondisi Kedi. Karena Pak Polisi tak bisa menyelesaikan kasus itu, jadi Megan sendiri yang akan turun tangan untuk memberikan pelajaran pada anjing tersebut. Ia pun keluar dari rumah mendekati kandang anjing dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Celia pun mencari anjingnya di sekitar kompleks karena telah menghilang dari kandang. Sejak awal, ia sudah curiga pada Gemma karena anjingnya tiba-tiba menghilang setelah masalah yang kemarin. Gemma yang dicurigai tidak peduli sedikit pun karena ia tahu bahwa bukan ialah pelakunya. Ia lebih memilih untuk fokus pada keadaan Kedi untuk memastikan ia tidak terkena infeksi apapun. Tak terasa sudah 2 minggu, mereka melakukan uji coba pada robot Megan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Megan pada petinggi perusahaan dan para investor. Karena sejak awal Kedi adalah pengguna utamanya, jadi ia pun terpaksa harus ikut dalam presentasi, meskipun dalam keadaan sakit. Saat presentasinya dimulai, Kedi dan Megan tidak mengikuti arahan Gemma.
Jadi, tiba-tiba Katie menangis dan meluapkan semua isi hatinya di hadapan Megan. Megan yang melihat hal itu berusaha menghibur Katie dan ia pun merekam kenangan indah Katie bersama orang tuanya serta menyanyikan sebuah lagu yang lantas membuat Katie jauh lebih tenang. Tentu saja, presentasi itu berhasil menyentuh hati para petinggi perusahaan serta para investor petinggi perusahaan. Vanki kagum pada kinerja Gemma sehingga ia pun menawarkan kenaikan pangkat serta meminta agar robot Megan segera didistribusikan. Setelah kembali ke rumah, Gemma berusaha mendekatkan diri dengan Katie. Apa yang terjadi di presentasi sebelumnya membuat Gemma sadar bahwa Katie perlahan-lahan mulai menjauh darinya dan kini menjadi lebih dekat dengan Megan. Begitupun di saat sesi terapi dengan Lydia, Megan dengan sigap mengambilkan tisu apabila ia melihat Katie menangis. Hal inilah yang akhirnya membuat Lydia sadar bahwa kedekatan antara Katie dan Megan sudah tidak wajar. Perlahan, Katie mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya dan hanya fokus kepada Megan. Ia pun juga tidak mau mendengarkan perkataan Gemma dan kini mulai membangkang. Alhasil, Gemma pun mengajak Katie untuk berkegiatan di luar rumah agar ia bisa bertemu dengan anak-anak seusianya. Dalam sebuah acara outbound, semua anak-anak dikumpulkan untuk melakukan permainan. Saat itu, Katie dikelompokkan dengan seorang anak nakal bernama Brandon. Saat Brandon menjahili Katie, Megan tiba-tiba datang untuk membantunya. Brandon yang tertarik lantas membawa Megan kabur dan berusaha membuatnya berbicara dengan cara dipukul dan dijambak. Karena hal itulah Megan pun mulai bicara. Ia lalu menjewer telinga Brandon sampai putus. Brandon yang ketakutan pun berusaha kabur dari Megan. Namun sayangnya ia tersandung oleh akar pohon sehingga ia terjatuh sampai ke jalan dan akhirnya ditabrak hingga tewas. Setelah kejadian itu, Gemma pun menanyai Katie tentang apa yang sebenarnya terjadi. Katie berbohong dengan mengatakan Brandon lah yang mengambil Megan dari tempat mainan dan membawanya kabur. Lalu setelah itu, ia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah sampai di rumah, Gemma didatangi oleh seorang polisi yang memintainya keterangan tentang anjing Celia yang kini tak kunjung ditemukan. Gemma terus mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana anjing itu. Namun Celia terus menuduhnya. Melihat hal itu, Megan pun mulai bertindak. Pada malam harinya, ia memancing Celia untuk masuk ke dalam gudang dan membunuhnya dengan kejam di dalam gudang tersebut. Tak heran kematian Celia semakin membuat polisi curiga pada keluarga Gemma. Apalagi Gemma dan Candy selalu berkaitan dengan orang-orang yang mati di sekitar mereka. Gemma pun berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan memeriksa memori di dalam tubuh Megan. Namun anehnya, semua data memorinya tak bisa dibuka. Sampai yang terakhir saat ia melihat Brandon, tiba-tiba saja Megan muncul di hadapan Gemma. Hal itu pun membuat Gemma semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di dalam robot tersebut. Ia pun segera mematikan sistem Megan dan membungkusnya dengan rapat. Kemudian dibawa kembali ke perusahaan Vanki. Keputusan Gemma tentu saja membuat Vanki sangat marah. Ia mulai tak bisa mengontrol emosinya dan terus meledak-ledak. Di waktu yang sama, semua anak-anak sudah tidak sabar menanti peluncuran robot Megan. Dalam sekejap, Megan menjadi idola yang paling digemari oleh anak-anak setelah berhasil menenangkan Katie. Gemma pun memutuskan untuk membawanya pulang sementara. Megan akan dijaga oleh Cole dan juga Tess. Sebelum pulang, Gemma sempat menelpon Tess, namun entah bagaimana, ada seorang berbicara di balik telepon. Padahal saat itu Tess sedang sibuk. Dari sini, Tess pun mulai merasa aura mengerikan dari Megan. Cole dan Tess pun berusaha memeriksa robot Megan. Namun robot itu pun melawan dan berhasil kabur. Robot Megan kemudian dengan santai berlari lalu mengejar David dan membunuhnya serta asistennya.
You did. Mayat mereka berdua pun diletakkan di lantai bawah tempat grand opening robot Megan. Dan tentu saja hal itu membuat semua orang yang melihatnya terkejut sekaligus takut. Setelah itu, Megan menaiki mobil David dan pergi ke rumah Gemma. Sesampai di sana, ia pun mengejutkan Gemma dengan bermain piano. Ia kemudian menyerang Gemma dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah diserang, Megan sempat mengalami error sehingga Gemma pun berhasil kabur. Gemma terus menyerang Megan sampai wajahnya rusak. Namun Megan masih bisa berfungsi. Cady yang terbangun akhirnya melihat kejadian itu. Megan berusaha meyakinkan Cady bahwa ia adalah orang yang akan selalu menjaganya, bahkan jauh lebih baik dari Gemma. Namun ternyata Cady sudah berubah. Ia pun mengeluarkan Bruce dan menggunakannya untuk menyerang Megan. Dengan kerjasama yang baik antara Cady dan Gemma, mereka berdua pun berhasil menghancurkan Megan sampai rusak. Setelah kejadian itu, Gemma dan Candy akhirnya dievakuasi oleh polisi. Namun saat mereka keluar dari rumah, salah satu air tiba-tiba menyala dan film pun akhirnya selesai. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.